warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Febrianti dengan NIM 22402120. Saya mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tafsir Ekonomi ujian tengah semester, yang dimana saya akan menerangkan sebuah materi, yaitu materi yang pertama hingga materi yang keenam, yaitu materi yang terakhir. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang tafsir ayat jual beli atau al-bain. Al-bain dalam suatu bahasa Arab yaitu jual beli, disebut dengan al-bain, dan dari segi bahasa berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti atau tukar menukar, yang nama lainnya adalah barter, menukar barang dengan barang yang lain atau barter. Menurut istilah, al-bain merupakan gabungan dari kata al-bain, menjual, atau siro, membeli, karena adanya keterlibatan aktif antara dua belah pihak yang melakukan suatu transaksi jual beli, atau dengan kata lain, jual beli itu merupakan suatu aktivitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang dengan barang atau nama lainnya adalah barter, maupun dengan tukar uang. Kemudian ada dasar hukum syariatnya jual beli. Ada pada dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yang kemudian yaitu ada dalil hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bazar dan Al-Hakim dan Al-Bayhaqi. Kemudian ada prinsip-prinsip jual beli. Yang pertama, larangan menawar barang yang sering ditawar oleh orang lain. Yang kedua, sesuatu yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang mubah atau boleh dan bukan sesuatu yang haram. Yang ketiga, menghindari praktek-praktek perjudian dalam sistem jual beli. Kemudian ada keutamaan jual beli yang mabrur. Pertama, merupakan usaha yang paling banyak menjanjikan keuntungan dua usaha yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun, sehingga akan tetap eksis dan dibutuhkan seseorang ketika usaha yang sangat ideal dalam beberapa aspek, diantaranya seseorang lebih leluasa untuk mengatur dan memilih jenis barang yang ingin dibisniskan, tempat serta metode yang diinginkan. Selanjutnya materi yang terakhir, yaitu kemudian yang terakhir ada peluang besar untuk mencari nafkah yang halal serta kebahagiaan dunia dan akhirat jika dilakukan secara benar sesuai norma dan hukum-hukum agama atau hukum negara dengan baik. Yang kedua yaitu materi tentang tafsir ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkan dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia. Kemudian ada prinsip-prinsip produksi. Yang pertama, produksi dalam lingkaran halal. Yang kedua, dalam lingkaran keadilan dan produksi. Yang ketiga, seluruh kegiatan produksi terkait pada tatanan nilai moral dan teritorial yang islami. Yang keempat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang kelima, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi, yaitu yang pertama ada tanah, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal. Kemudian dalam produksi itu ada dalilnya. Yang pertama terdapat dalam surat Ibrahim ayat 32 sampai 34 yang memiliki arti, yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan air dengan air hujan itu berbagai buah-buahan untuk menjadi suatu rezeki untukmu, dan Dia telah menghendaki apa yang
yang Allah lakukan kemudian. Dan terjemahan ayat yang ke-34 yaitu, dan dia telah mendudukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar, atau dalam orbitnya yang telah menunjukkan bagimu malam dan siang. Kemudian ada pengertian distribusi, yaitu suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, atau bisa disebut dengan perantara. Pada dasarnya, distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan maslahat dan batas waktu sementara. Distribusi pendapatan dilandasi oleh produksi atau partner dan pertimbangan pasar, di mana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi. Distribusi dalam Islam dan zakat warisan, larangan penimbunan. Distribusi menurut Samuelson, konsumsi menurut Samson. Yang selanjutnya itu konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa yang meliputi barang tanah lama dan barang tidak tahan lama, dan juga kebutuhan-kebutuhan seperti primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kemudian ada prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Yang kedua, implementasi zakat dan makan mekanisme dan tatanan negara. Yang ketiga, penghapusan riba, yang menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari maisar dan horor. Dengan prinsip-prinsip demikian, pola konsumsi seseorang dan juga masyarakat diarahkan kepada kebutuhan dan kewajiban yang sebadan dengan pola kehidupan yang sederhana. Mungkin sebenarnya dalam ekonomi Islam itu parameter kepuasan bukan untuk terbatas pada benda-benda konkret atau materi, tetapi juga tergantung pada sesuatu yang dapat timbul dan dirasakan oleh seseorang manusia muslim ketika harap akan mendapat kredit poin dari Allah SWT melalui amal solehnya. Semakin besar amal solehnya semakin besar. Yang ketiga yaitu materi. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang tafsir ayat riba. Riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penanggungan dalam pembayaran yang diperjanjikan. Sebelumnya, para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Dalil pengharaman riba terdapat dalam berbagai ayat Al-Quran yang tersusun secara kronologis berdasarkan urutan zaman pengharaman riba secara bertahap dalam yaitu surat Ar-Rum, An-Nisa, Ali Imran, dan Al-Baqarah. Terdapat di surat Al-Baqarah juz 2 ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Itu tidak ada manfaatnya di kebun, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang ada manfaatnya adalah sedekah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, artinya memusnahkan harta yang diperoleh dari riba dan harta yang bercampur dengan riba, atau meniadakan berkahnya atau menyuburkan sedekahnya. Selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu tafsir ayat sewa menyewa atau ijarah. Secara etimologi ijarah berasal dari kata al-adru yang berarti ganti, seperti ungkapan sama semua amal baik pasti akan mendapatkan pahala sebagai ganti yang lebih baik. Al-ajru juga bisa bermakna atas suap yang artinya pahala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 62 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah SWT, maka pada hari kemudian
yang beramal soleh merasa akan menerima pahala dari Allah SWT. Mereka tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian ada rukun ijarah. Yang pertama, pengguna jasa atau mujir, yaitu orang yang menggunakan jasa. Yang kedua, pemberi jasa atau mustajir adalah orang yang memberikan jasa. Yang ketiga, makjur adalah objek transaksi, yaitu jasa baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan. Yang keempat, hiwat atau yang nama lainnya ijab kabul atau bentuk serah terima antara mujir dan mustajir. Yang kelima, ujroh adalah imbalan atas jasa yang diberikan, disebut upah atau sewa. Kemudian materi yang kelima yaitu tentang tafsir ayat hutang piutang atau al-qadu. Pengertian al-qadu adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan secara bersih seperti yang ia terima dari pihak pertama. Kemudian ada rukun hutang piutang, yaitu sifat qad atau ijab dan qabul. Para pihak yang terlibatkan dan barang yang dipinjamkan. Kemudian ada syarat hutang piutang. Pertama, akad qad dilakukan dengan siwat atau ijab kabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya. Yang kedua, adanya kestabilitasan dalam melakukan akad ketika harta yang dipinjamkan haruslah harta mistur. Yang keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya. Kemudian ada dasar-dasar hukum Al-Quran dan dasar-dasar hukum ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Al-Baqarah ayat 245, surat Al-Baqarah ayat 282 dan surat Al-Hadid ayat 11. Kemudian materi yang terakhir yaitu tafsir ayat sistem bagi hasil atau mudharabah. Mudharabah berasal dari kata yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau jalan di sini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha secara teknis. Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan atau partnership yang berlandaskan pada pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modal kepada orang lain yang melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan tersebut atau memikul beban kerugiannya berdasarkan isi perjanjian bersama. Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya alat ini bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Setelah tidak tercapai kesepakatan tidak ada kesepakatan, yaitu kita melalui musyawarah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, materi yang pertama sampai materi ke-6. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.